Ada dua penyebab orang tidak khusyuk. Pertama, faktor setan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Ada yang menyebut khinzib. Setan tuh banyak jenisnya. Nanti mungkin bagus juga kalau kita belajar fikih setan, ya, supaya tahu cara menghindarinya. Dengan ya, kita nanti belajar jenis-jenis setan. Ada setan di rumah tangga, ya, ada di Quran surah kedua ayat 102, namanya dasim. Ada setan di pasar, itu yang kalau ke mall pulang-pulang masih ingat tas belum dibeli. Ada, ya, ada banyak. Ya, ada setan di tempat-tempat musik, ada banyak macam-macam. Ya, nah ini kembali ke setan yang goda orang sholat. Nanti saya sampai ke jawabannya. Jadi Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, bima makna idza kabbara, kalau seorang sudah mulai takbir, kemudian faqala syaitanu, maka setan sudah mulai berbisik di benaknya, udzkur kada, ingat ini, ingat itu. Itu ke semua. Kalau kita belum takbir, itu biasa Pak. Gak akan ingat tentang bedah, tentang pasien, tentang macam-macam. Tapi ketika Anda mulai takbir, Allahu Akbar, mulai ingat. Gunting tadi letaknya di mana? Ini ada yang belum dibedah, ini ada yang muncul semua. Berarti normal. Normal. Karena setannya betul menggoda. Ya, datang tuh. Baik. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang salat yang tidak ingat berapa rakaat sedang ia kerjakan itu. Berarti benar kan hadis Nabi-nya? Dan kita semua umumnya hampir mengalami itu. Maka apa solusinya? Maka yang pertama sebelum sholat, diminta kita untuk berlindung kepada Allah. Berniat dengan benar. Innamal a'malu binniyat. Semua amal bergantung pada niatnya. Maka kalau kita khawatir waswas, fasta'iz billah. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Boleh ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang baca An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, minta kepada Allah perlindungan. Itu boleh dilakukan. Ini bagian pertama. Dan ulama di sini nggak ada persoalan memohon kepada Allah perlindungan sebelum sholat, karena sholat dibuka dengan takbir secara bacaan, kemudian ditanamkan dengan niat. Yang kedua, ini yang paling penting, Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sebelum sholat dibuat persiapan yang matang untuk sholat. Ya, kata Allah di ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat 45, khusyuk itu enggak mudah. Wa innaha lakabiratun. Salat itu enggak mudah illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ternyata khusyuk dimulai sebelum salat. Bukan saat sedang salat. Jadi ada tahapan khusyuk dimulai sebelum salat. Apa persiapannya? Tadi, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu, orang khusyuk itu orang yang merasakan dalam jiwanya akan menghadap kepada Allah. Karena itu ketika akan menghadap kepada Allah, kata Allah, kenakan pakaian yang bagus. Kamu dapat undangan dari orang lain, pakaian bagus. Dapat undangan dari Sang Pencipta, kenapa pakaian biasa-biasa? Makanya pakaian itu cenderung juga mengondisikan kita untuk bisa nyaman dalam sholat. Silahkan cek, pakai kaos oblong, ya, dengan pakai baju koko, sama-sama sah menutup aurat. Tapi rasanya lain kan? Ya kan? Oke. Kemudian yang paling menarik, di ujungnya wa annahum ilaihi raji'un. Tenang sebentar. Kalau Anda mendengar kalimat raji'un, apa yang terbayang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam sholat itu ketika kan sholat, kalau ingin khusyuk kata Allah, rasakan mungkin ini sholat terakhir yang Anda kerjakan dalam hidup. Mungkin wafat dalam sujud. Apa yang Anda pikirkan membedah orang kalau Anda wafat sekarang? Apa yang Anda pikirkan tentang gunting, tentang segalanya, tentang selang, tentang infus? Kalau Anda wafat sekarang, apa yang mau Anda kerjakan kata Allah? Percuma pikirkan semuanya. Maka Nabi sering katakan sebelum sholat, sallu sholatan muwadda'. Sholatlah engkau seakan-akan sholat ini jadi perpisahan dalam hidupmu. Ya, sholat, siapkan. Rasakan, mungkin ini sholat terakhir. Makanya panggilannya kan panggilan adzan. Adzan, an-nida, panggilan. Oke, saya ganti namanya. Andi, ada namanya di sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, oh ada. Baik. Kalau ada saya ganti dulu. Asep ada? Ada. Ah, pasti nggak ada. Suneo. Nggak ada kan? Ah, pasti nggak ada. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Kita dipanggil tiap hari. Adi dipanggil Allah, Bob dipanggil Allah, Hasan dipanggil Allah, Andi dipanggil Allah. Allahu Akbar, dipanggil kan? Mungkin
Sholat itu panggilan terakhir dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasa itu panggilan terakhir dalam hidup, boleh jadi di situ kita akan mulai merasakan kenikmatan untuk pasrah kepada Allah. Kalau wafat dalam sujud itu. 2. 3. Ada isyarat di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat baca dulu, pahami dulu, rasakan dulu semua makna bacaan dan gerakan dalam sholat. Wa aqimis shalah, baru tunaikan sholat dengan sempurna. Ini ketika kita merasakan wafat, kita merasakan baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pikiran menerjemahkan. Hati meresapi, Allah saya mengatakan kau Maha Besar, tapi dalam hidup saya selalu merasa besar dalam hidup. Pekerjaan saya katakan yang paling besar dalam hidup, dan seterusnya. Itu perasaan akan terbawa, sehingga membantu kita bisa lebih fokus dan nyaman dalam sholat. Jelas sampai di sini? Untuk bagian yang pertama. Karena itu saya sarankan, jangan capek dulu untuk semua dikerjakan. Sepekan ini saya mau belajar takbir dulu, pahami dulu. Sepekan kemudian saya belajar untuk iftitah. Selanjutnya saya belajar Al-Fatihah sampai sempurna kita.